Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Natasha Syahida. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Momentum linier, impuls, dan tumbukan. Berikut adalah peta konsep yang akan kita pelajari dalam bab kali ini. Ukuran kecenderungan benda yang bergerak untuk melanjutkan gerakannya pada kelajuan konstan adalah hasil kali massa m dengan kecepatan v yang disebut dengan momentum linier atau P. P sama dengan m dikali F. Keterangan P sama dengan momentum atau kilogram dikali meter per sekon. M sama dengan massa atau kilogram, F sama dengan kecepatan benda meter per sekon. Contoh soal 1. Tentukan momentum dari data yang diberikan di bawah ini. A. Sebuah mobil bermassa 1000 kg bergerak menuju utara dengan kecepatan 30 meter per sekon. B. Seorang anak bermassa 40 kg berlari menuju ke selatan dengan kecepatan 5 meter per sekon. C. Seorang yang massanya 50 kg mengendarai motor yang massanya 100 kg dengan kecepatan 200 meter per sekon ke arah timur. Penyelesaian 1. Momentum sama dengan massa dikali kecepatan benda sama dengan 1000 kg dikali 30 meter per sekon sama dengan 30.000 kg meter per sekon. Jadi momentum mobil adalah 30.000 kg meter per sekon ke arah utara. B. Momentum sama dengan massa dikali kecepatan benda sama dengan 40 kg dikali meter per sekon sama dengan 200 kg meter per sekon. Jadi momentum anak tersebut adalah 200 kg meter per sekon ke arah selatan. C. Momentum sama dengan massa orang ditambah massa motor dikali kecepatan benda sama dengan 50 kg ditambah 100 kg dikali 20 meter per sekon sama dengan 150 kg dikali 20 meter per sekon sama dengan 3000 kg meter per sekon. Jadi momentum motor dengan pengendara tersebut adalah 200 kg meter per sekon ke arah timur. Impuls atau I didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dengan selang waktu gaya itu bekerja pada benda. Impuls sama dengan gaya dikali selang waktu. Keterangan I sama dengan impuls, V sama dengan gaya, delta T sama dengan selang waktu. Impuls I sama dengan mf, I sama dengan F delta T, I sama dengan ma dikali delta T, I sama dengan m dikali delta F per delta T dikali delta T sama dengan m delta F. I sama dengan F delta T sama dengan mf per 2 dikurang mf per 1. Impuls sama dengan perubahan momentum. Hubungan antara momentum dengan impuls. Impuls didefinisikan sebagai perubahan momentum yang dimiliki oleh suatu benda. Ft sama dengan m delta F. F delta T sama dengan mv per 2 dikurang mv per 1. I sama dengan m delta F. I sama dengan delta P. Keterangan I sama dengan impuls atau ns, V sama dengan gaya atau n, delta T sama dengan selang waktu atau s, delta P sama dengan perubahan momentum atau kilogram dikali meter per sekon, m sama dengan massa atau kilogram, delta F sama dengan kecepatan benda atau meter per sekon. Contoh soal hubungan antara momentum dengan impuls. Sebuah benda massanya 1 kg dalam keadaan diam, kemudian dipukul dengan gaya F sehingga benda bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon. Jika memukul menyentuh bola selama 0,02 sekon, tentukanlah A. Perubahan berat momentum benda dan B. besaran gaya F yang bekerja pada benda. Penyelesaian. A. Perubahan momentum delta P sama dengan mf per
1 kg dikali meter per sekon dikurang 1 kg dikali 0 meter per sekon sama dengan 8 kg meter per sekon. B. Gaya besar gaya F. F delta T sama dengan mf per 2 dikurang mf per 1. F 0,02 sekon sama dengan 8 kg di meter per sekon. F sama dengan 8 per 0,02 Newton sama dengan 400 Newton. Hukum kekekalan momentum, yaitu jumlah momentum benda sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Impuls yang terjadi selama selang waktu, maka dapat kita rumuskan menjadi berikut ini. F1 delta T sama dengan negatif F2 delta T. Masa benda pertama sebelum tumbukan dikali kecepatan benda pertama setelah tumbukan dikurang kecepatan benda pertama sebelum tumbukan sama dengan negatif masa benda kedua sebelum tumbukan dikali kecepatan benda kedua setelah tumbukan dikurang kecepatan benda sebelum tumbukan. Masa kecepatan benda pertama sebelum tumbukan ditambah masa kecepatan benda kedua sebelum tumbukan sama dengan masa benda pertama sebelum tumbukan dikali kecepatan benda pertama setelah tumbukan ditambah masa benda kedua sebelum tumbukan dikali kecepatan benda kedua setelah tumbukan. Contoh soal hukum kekekalan momentum. Sebuah benda dengan masa 1 kg bergerak ke sumbu X positif dengan kecepatan 2 meter per sekon. Benda yang lain dengan masa 2 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Berlawanan ke arah benda pertama. Setelah bertumbukan, kedua benda tersebut bergerak bersama-sama. Tentukanlah kecepatan dua benda dan kemana arahnya. Penyelesaian. Masa benda pertama sebelum tumbukan sama dengan 1 kg. Masa benda kedua sebelum tumbukan adalah 2 kg. Kecepatan benda pertama sebelum tumbukan adalah 2 meter per sekon. Kecepatan benda kedua sebelum tumbukan adalah negatif 2 meter per sekon. Maka masa benda pertama sebelum tumbukan dikali kecepatan benda pertama sebelum tumbukan ditambah masa benda kedua sebelum tumbukan dikali kecepatan benda kedua sebelum tumbukan sama dengan masa benda pertama sebelum tumbukan ditambah masa benda kedua sebelum tumbukan dikali kecepatan benda setelah tumbukan. 1 kg dikali 2 meter per sekon ditambah 2 kg dikali negatif 2 meter per sekon sama dengan 1 ditambah 2 kecepatan 1 ditambah 2 kecepatan benda setelah tumbukan akan semuanya, maka mendapatkan hasil 2 dikurang 4 meter per sekon sama dengan 3 kecepatan benda setelah tumbukan. Setelah itu kita akan mendapatkan hasil 2 meter per sekon sama dengan 3 kecepatan benda setelah tumbukan maka mendapatkan hasil menjadi kecepatan benda setelah tumbukan sama dengan negatif 2/3 meter per sekon. Kita ubah menjadi angka desimal menjadi negatif 0,67 meter per sekon. Bisa kita lihat, berikut adalah interaksi tumbukan beserta rumusnya. Jenis-jenis tumbukan. Jenis tumbukan terbagi atas 3, yaitu bisa kita lihat yang pertama tumbukan letting sempurna, yang kedua tumbukan letting sama sekali, yang ketiga adalah tumbukan letting sebagian. Perbedaan tumbukan-tumbukan tersebut dapat diketahui berdasarkan nilai koefisien restitusi dari dua benda yang bertumbukan. Maka dapat kita rumuskan menjadi koefisien restitusi sama dengan negatif kecepatan benda pertama setelah tumbukan dikurang kecepatan benda kedua setelah tumbukan per kecepatan benda pertama
sebelum tumbukan dikurang kecepatan benda kedua sebelum tumbukan. Bisa kita lihat keterangan yang tertera agar memudahkan kita dalam menghafal rumus-rumus fisika. Tumbukan letting sempurna atau E sama dengan 1, yaitu koefisien restitusi sama dengan 1. Tumbukan antara dua benda dikatakan letting sempurna apabila jumlah energi mekanik benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap. Pada tumbukan letting sempurna berlaku yang pertama, hukum kekekalan energi kinetik dapat kita rumuskan menjadi setengah massa benda pertama sebelum tumbukan dikali kecepatan benda pertama sebelum tumbukan kuadrat ditambah setengah massa kecepatan benda kedua sebelum tumbukan dikali kecepatan benda kedua setelah tumbukan sama dengan setengah massa benda pertama sebelum tumbukan dikali kecepatan benda pertama setelah tumbukan ditambah setengah massa benda pertama sebelum tumbukan dikali kecepatan benda kedua setelah tumbukan dengan kuadrat. Kedua, hukum kekekalan momentum. Maka dapat kita rumuskan menjadi massa benda pertama sebelum tumbukan dikali kecepatan benda pertama sebelum tumbukan ditambah massa benda kedua sebelum tumbukan dikali kecepatan benda kedua sebelum tumbukan sama dengan massa benda pertama sebelum tumbukan dikali kecepatan benda pertama setelah tumbukan ditambah massa kedua sebelum tumbukan dikali kecepatan benda kedua setelah tumbukan. Tumbukan letting sempurna atau koefisien restitusi dengan satuan E sama dengan 1. Dapat kita lihat yang pertama gambar sebelum tumbukan, yang kedua gambar saat tumbukan. Perhatikan gambar setelah tumbukan, maka dapat kita rumuskan menjadi kecepatan benda pertama sebelum tumbukan dikurang kecepatan benda kedua sebelum tumbukan sama dengan negatif kecepatan benda pertama setelah tumbukan dikurang kecepatan benda kedua setelah tumbukan. Apabila kecepatan relatif benda sebelum dan sesudah tumbukan besarannya tetap tetapi arahnya berlawanan. Yang pertama itu dapat kita lihat pada gambar yang pertama, yaitu tumbukan antara dua benda di mana di antaranya terdapat gas. Yang kedua dapat kita lihat pada gambar yang kedua, tumbukan bola pada permainan biliar. Pada contoh tersebut berlaku hukuman kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi. Tumbukan tidak letting sama sekali atau koefisien sama dengan 0 dapat kita lihat pada gambar sebelum tumbukan. Yang kedua dapat kita lihat pada gambar saat tumbukan. Gambar ketiga dapat kita lihat setelah tumbukan. Maka dari dua buah benda yang bertumbukan dikatakan tidak letting sama sekali apabila sesudah tumbukan kedua benda tersebut menjadi satu atau bergabung dan mempunyai kecepatan yang sama. Maka dapat kita rumuskan menjadi kecepatan benda pertama setelah tumbukan sama dengan kecepatan benda kedua setelah tumbukan sama dengan kecepatan benda setelah tumbukan. Hukum kekekalan momentum untuk dua benda yang bertumbukan tidak letting sama sekali dapat ditulis rumus sebagai berikut, yaitu massa benda pertama sebelum tumbukan dikali kecepatan benda pertama sebelum tumbukan ditambah massa benda kedua sebelum tumbukan dikali kecepatan benda kedua sebelum tumbukan sama dengan massa benda pertama ditambah massa benda pertama sebelum tumbukan dikali kecepatan benda
gambar yang kedua dapat kita lihat bom yang meledak. Pada contoh di gambar layar tersebut berlaku hukum kekekalan momentum. Tumbukan letting sebagian atau 0 lebih kecil dari koefisien restitusi lebih kecil dari 1. Pada tumbukan letting sebagian, hukum kekekalan energi kinetik tidak berlaku karena terjadi perubahan jumlah energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan. Jadi, tumbukan letting sebagian hanya memenuhi hukum kekekalan momentum saja. Dapat kita rumuskan sebagai berikut. Massa benda pertama dikali kecepatan benda pertama sebelum tumbukan ditambah massa benda kedua sebelum tumbukan dikali kecepatan benda kedua sebelum tumbukan sama dengan kecepatan benda pertama massa benda pertama sebelum tumbukan dikali kecepatan benda pertama setelah tumbukan ditambah massa benda pertama sebelum massa benda kedua sebelum tumbukan dikali kecepatan benda kedua setelah tumbukan. Berikut merupakan gambar tumbukan letting sebagian serta rumusnya. Penerapan konsep momentum dan impuls. 1. Peluncuran roket. Berdasarkan prinsip momentum dan impuls, gaya dorong pada roket dapat dinyatakan sebagai berikut. F dikali delta T sama dengan delta mf. F sama dengan delta mf per delta T. F sama dengan delta mf per delta T. Keterangan F adalah gaya dorong roket. Delta M per delta T merupakan perubahan massa roket tiap satuan waktu. F sama dengan kecepatan roket atau dengan satuan meter per sekon. Penerapan konsep momentum dan impuls. Prinsip kerja roket. Pertama, sebuah balon ditiup kemudian dilepas, maka balon akan meleset dengan cepat, kadang berbelok-belok di udara. 2. Ketika balon melesat, udara di dalam balon keluar dalam arah yang berlawanan keluar dari dengan arah gerak balon. Ketiga, momentum udara yang keluar dari dalam balon mengimbangi momentum balon yang melesat dalam arah yang berlawanan. Penerapan konsep momentum dan impuls. Persamaan kerja roket. Momentum awal P awal sama dengan mf. Momentum akhir P akhir sama dengan m ditambah delta m dikali F ditambah delta F ditambah negatif delta M dikali F dikurang U. P akhir sama dengan MF ditambah M delta F ditambah U delta M ditambah delta M delta F. Hukum kekekalan momentum dapat kita rumuskan sebagai berikut. P awal sama dengan P akhir. MF sama dengan delta MF tambah M delta F ditambah U delta M. Delta F sama dengan negatif U delta M per M. Karena delta M dan delta F terlalu kecil, maka delta M AF dapat diabaikan. Penerapan konsep momentum dan impuls. 1. Tembakan peluru dari senapan atau meriam. Misalkan peluru dinyatakan dengan A dan senapan dinyatakan dengan B, maka hukum kekekalan momentum dapat ditulis massa peluru kecepatan peluru dari senapan ditambah massa senapan kecepatan senapan sama dengan massa peluru kecepatan peluru keluar dari senapan ditambah massa senapan kecepatan senapan saat bertolak ke belakang. Karena massa peluru sama dengan massa senapan sama dengan 0 atau keadaan diam, maka massa peluru kecepatan peluru keluar dari senapan sama dengan negatif massa senapan dikali kecepatan senapan saat bertolak ke belakang.